Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, saudara seiman dan seakidah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini untuk mengerjakan sebuah misi ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu hadirin sekalian, ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan ibadah yang mulia ini di akhir pekan kali ini adalah sebuah kenikmatan, ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan ingatlah bahwa setiap anugerah mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, selanjutnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah berupaya dan berusaha sehingga acara kita sampai detik ini dapat berjalan dengan baik, dan kita berdoa semoga acara ini dapat kita tutup dengan baik juga. Dan saya pun juga berterima kasih kepada para peserta atas semangatnya, atas atensinya, sehingga sekali lagi peserta sekalian dapat hadir di tempat ini dan mengikuti acara ini, walaupun saya mendengar ada sebagian peserta yang datang dari luar Jabotabek. Semoga upaya dan usaha kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebelum saya memulai kajian ini, saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya dapat dimudahkan sehingga dapat bertatap muka dengan saudara-saudara saya, orang-orang tua yang lebih mendahului saya dari segi usia dan pengalaman di tempat yang mulia ini. Dan ini adalah sebuah anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim ketika dia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan saudaranya yang lain di sebuah momentum yang bernilai ibadah seperti pada saat ini. Semoga kita semua dapat mensyukuri nikmat Allah yang satu ini. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tema kita pada kesempatan daurah kali ini adalah tentang masalah salat. Dan pada hari yang lalu atau pada saat hari Sabtu kemarin, jamaah sekalian sudah mengkaji dan sudah mempelajari tentang salat yang
dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian telah belajar bagaimana memulai ibadah salat, bagaimana bersedekap, apa yang dibaca, bagaimana kita melakukan ruku, lalu sujud, lalu duduk di antara dua sujud, dan tata cara ibadah salat yang lain. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, itu adalah sebuah materi yang sangat bagus dan sebuah ibadah atau sebuah hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Namun ada hal lain yang harus kita perhatikan di samping kita bersemangat untuk mengikuti gerakan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Karena sekali lagi tidak setiap orang yang salat itu mendapatkan kesuksesan yang optimal. Tidak setiap orang yang salat mendapatkan pahala 100%. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, innar rajula la yansarif wa ma kutiba lahu illa usyuru salatih tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sesungguhnya ada seseorang yang baru saja mengerjakan salatnya dan dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya tersebut kecuali hanya 1/10 pahala dari salat itu, atau 1/9, atau 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan setengah. Artinya jemaah sekalian, hadis di atas membuka mata kita bahwa tidak setiap orang yang melakukan takbiratul ihram guna mengerjakan salat lalu ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri itu mendapatkan pahala secara sempurna. Bahkan bisa jadi ada dua orang salat di masjid yang sama, dipimpin oleh imam yang sama, berada di saf yang sama, namun yang satu mendapatkan pahala 100% dan yang satu lagi hanya mendapatkan 1/10 pahala tersebut. Dan salah satu yang membuat perbedaan dalam hal pahala salat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah sebuah hal yang digelari oleh para ulama Islam, di antaranya Al-Imam As-Sa'di dan para ulama yang lain dengan gelar ruhnya salat, yaitu sebuah kekhusyuan, sebuah kekhusyuan. Maksudnya adalah apabila seorang hamba mengerjakan salat sebagaimana salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia menjalankannya dengan khusyuk, maka dia akan mencapai pahala tertinggi dalam salatnya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita perlu mengkaji walaupun sekilas tentang masalah kekhusyuan. Karena waktu yang sangat dan amat singkat dan terbatas, tentu saja tidak semua materi yang berkaitan dengan khusyuk dapat kita bahas. Oleh karena itu, yang akan kita bahas pada kesempatan ini beberapa poin penting saja, dan saya harap hal ini dapat mewakili poin-poin yang lain dan dijadikan cambuk untuk menggali hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah khusyuk, namun kita belum bisa bahas pada kesempatan kali ini. Dan saya pun juga mengingatkan bahwa yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan.
Ketika saya membawakan materi ini bukan berarti saya lebih khusyuk daripada hadirin sekalian. Namun tujuannya agar yang berbicara dan mendengarkan sama-sama mempelajari materi yang penting ini sehingga kita bersama dapat meraih salat khusyuk tersebut. Karena khusyuk adalah hal yang sangat berat dan tidak mudah untuk dikerjakan. Poin yang pertama jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum tentang definisi khusyuk. Secara singkat saja, khusyuk dari segi bahasa berarti as-sukun wal khudu' wa tadallul. Ketenangan, ketundukan dan kerendahan. Adapun secara istilah, para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, bahwa khusyuk adalah qiyamul qalbi baina yaday Rabb bil khudu'i wadh-dhul, yaitu ketika hati manusia, hati seorang hamba berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk dan rendah. Jadi merendahkan hati dan menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan. Artinya orang yang salat dalam keadaan khusyuk, maka ketika dia takbiratul ihram, ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia duduk di antara dua sujud dan gerakan-gerakan salat yang lain, hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu tunduk. Hatinya selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hatinya diliputi ketenangan ketika mengerjakan ibadah tersebut. Jadi orang yang khusyuk, dia mengerjakan salat dalam keadaan tenang, dalam keadaan ketundukan. Dia menghayati sekali setiap gerakan yang dia lakukan ketika salat. Setiap kata, bahkan huruf yang keluar dari lisannya ketika dia mengerjakan salat. Atau dia menghayati ketika dia mendengar seorang imam membaca bacaan salatnya. Itulah kira-kira gambaran ringkas bagaimana orang yang khusyuk. Poin berikutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ketika kita mengetahui definisi khusyuk, kita harus mengetahui keutamaan salat khusyuk. Dan ini penting. Sehingga kita semakin termotivasi. Kita semakin tergerak untuk mengerjakan salat khusyuk. Kenapa jamaah sekalian? Karena pengetahuan seseorang terhadap keutamaan sebuah hal akan memotivasi dia untuk mengerjakan hal tersebut. Ini fitrah manusia. Pengetahuan seseorang tentang keutamaan, faedah, fungsi sebuah hal, sehingga dia tahu ini berdampak baik kepada dia, ini akan memotivasi dia untuk mengerjakan hal tersebut. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa ketika kita mengerjakan salat khusyuk, keutamaannya itu akan kembali kepada diri kita. Jadi keutamaannya itu akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu suatu hari Nabi SAW pernah melakukan salat. Salat Nabi SAW yauman, thumman sarafa faqal. Lalu beliau berpaling dan beliau bersabda, "Ya fulan, ala tuhsinu salatak?" Wahai fulan, mengapa engkau tidak memperbaiki salat engkau? Kenapa engkau tidak melakukan salat dengan baik? Jadi kenapa engkau tidak melakukan salat dengan baik? Ala yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli? Ketahuilah, mengapa seseorang salat ketika dia salat tidak melihat salatnya? Fa innama yusalli li nafsih, karena sesungguhnya ketika dia salat
Dia salat untuk dirinya sendiri. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya apa? Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan, ketika kita berhasil salat dengan khusyuk sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka faedahnya, maka manfaatnya akan kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan salat kita. Allah tidak membutuhkan salat kita. Sekhusyuk apapun seseorang hamba, Allah tidak butuh dengan salatnya. Oleh karena itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum lan tablughu dharri fatadarruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak mungkin memberikan mudarat kepada diriku, sebagaimana kalian tidak mungkin memberikan manfaat kepada diriku. Jadi seluruh amal ibadah kita secara umum atau salat kita secara khusus akan kembali kepada diri kita. Kenapa? Karena salat yang khusyuk memiliki keutamaan yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Oleh karena itu, agar kita semakin termotivasi lagi untuk melaksanakan salat yang khusyuk, untuk beristiqomah mengerjakan salat yang khusyuk, sangat baik jika kita mengulas 1, 2, atau 3 keutamaan salat khusyuk. Yang pertama, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Keutamaan yang pertama, bahwa salat yang khusyuk adalah karakter dan sifat orang-orang yang beriman. Karakter dan sifat yang harus dimiliki dan tidak mungkin terpisahkan dengan orang yang beriman dengan iman yang hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan apa? Qad aflahal al-mu'minun. Telah beruntung, telah sukses orang-orang yang beriman. Apa kriteria pertamanya jemaah sekalian? Apa sifat mereka yang pertama? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kriteria yang pertama yang Allah sebutkan yang dimiliki oleh orang beriman yang beruntung tersebut adalah orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan ibadah salat. Ini menunjukkan kekhusyuan kita berkaitan dengan iman kita. Ketika kita merasakan khusyuk, yakinlah bahwa kita mencapai keimanan yang hakiki. Dan sebaliknya, apabila selama ini belum bisa salat khusyuk, maka ternyata ada yang harus kita evaluasi dalam iman kita. Karena sekali lagi, orang yang beriman akan salat dalam keadaan khusyuk. Dia akan menghayati salatnya, dia akan menikmati salatnya, dan seterusnya. Itu hal yang keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua. Bahwa salat yang khusyuk akan membuat seorang hamba menikmati salatnya. Menikmati salat. Ketika baca Al-Fatihah, dia nikmati karena dia tahu apa maknanya dan dia dapat merunginya dengan hatinya. Ketika ruku, dinikmati, sujud pun demikian, dan lain sebagainya. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, banyak orang yang mengatakan bahwa proses adalah pengorbanan untuk mendapatkan kenikmatan atau untuk mendapatkan kenikmatan setelah kita memperoleh tujuan kita. Kan begitu ya. Kalau misalnya bapak-bapak punya anak yang duduk di bangku sekolah, ketika anak itu kita atau sedang malas belajar, kita motivasi, sabar nak, ini memang butuh pengorbanan, mengerjakan PR dan seterusnya butuh pengorbanan. Tapi ketika engkau lulus dari SMA,
maka pada saat itulah Anda atau engkau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Sabar saja. Kan begitu jamaah sekalian ya. Tapi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, orang-orang pilihan dia bukan hanya menikmati ketika mendapatkan tujuannya, tetapi dia pun menikmati proses untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jadi orang-orang pilihan dia menikmati proses sebagaimana dia menikmati hasil dari proses tersebut. Hasil dari proses tersebut kenikmatan di atas kenikmatan. Orang itu kalau sudah cinta pada sesuatu, sekali lagi jamaah sekalian, dia menikmati proses. Iya apa tidak? Saya akan ambil contoh sedikit. Orang yang hobi sepak bola, ketika ada siaran langsung jam 1 malam, ditonton apa tidak Pak? Tonton. Jam 2 malam nonton, bahkan mungkin sholat tahajudnya cuti dulu, cuti bersama. Jadi sesama pencinta bola tidak sholat tahajud, cuti bersama. Kan begitu jemaah sekalian. Ketika ketiduran, dia menyesal, kenapa saya ketiduran? Saya ingin bertanya jemaah sekalian, bangun tengah malam jam 2 itu berat apa tidak? Berat. Tapi mereka pernah mengeluh? Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka menikmati proses nonton bola. Dari ketika wasit meniup peluitnya sampai 2 kali 45 menit itu berakhir. Padahal kalau kita mau perhatikan lagi, pagi harinya itu ada review pertandingan apa tidak? Ada. Bahkan langsung pada intinya, langsung disiarkan cuplikan gol-golnya. Dan sepak bola intinya apa? Gol, kan begitu jemaah sekalian. Tetapi orang yang cinta bola mau membatasi diri hanya menonton cuplikan pertandingan? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah mencintai bidang tersebut dan dia menikmati prosesnya. Dia tidak hanya menikmati golnya, tapi dia menikmati proses terjadinya gol tersebut. Bagaimana bola itu dioper ke kanan, dioper ke kiri, bagaimana slidingnya, bagaimana umpannya, bagaimana tendangan bebasnya, tendangan penjurunya, dan lain sebagainya. Kenikmatan jemaah sekalian. Bagaimana ketegangannya, dan seterusnya. Iya apa tidak? Iya. Padahal kan kalau kita mau efisienan, nonton aja 2 menit, 2-0 selesai. Kan begitu. Kenapa harus capek-capek nonton 2 kali 24 menit, 2 kali 45 menit? Buat apa capek-capek bangun di malam hari? Jawabannya adalah orang itu kalau sudah cinta pada sesuatu, dia menikmati proses. Begitu juga dalam agama jemaah sekalian. Orang itu kalau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menikmati proses ibadah tersebut. Dia menikmati proses ibadah tersebut. Dan contoh dalam masalah ini lebih dari satu dalil. Di antaranya, sebelum kita masuk masalah sholat, karena ini penting, di antaranya adalah sabda Nabi SAW dalam masalah jihad. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda dalam hadis Bukhari dan lainnya, wala wadittu an uqtala fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. 3 kali jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nabi mengatakan, aku sangat menginginkan berjihad di medan perang dengan jihad yang syar'i tentu saja, lalu aku terbunuh di medan perang tersebut. Selesai sampai sini? Tidak. Nabi menginginkan apa? Hidup lagi. Untuk apa? Untuk perang lagi. Lalu mati lagi, wafat lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau orientasinya hanya tujuan, saya ingin bertanya, orang itu kalau mati di medan jihad, apalagi orangnya itu sekali bernabi SAW, masuk surga apa tidak? Masuk surga. Pertanyaannya, kenapa minta balik lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Karena beliau menikmati proses.
Beliau menikmati bagaimana keringat itu bercucuran dalam membela bendera Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika darah itu bercucuran, ketika mempertaruhkan nyawa, itu merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Dan begitu juga dalam masalah salat, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nabi sangat menikmati salat. Kenapa? Karena beliau khusyuk ketika mengerjakan salat. Oleh karena itu, kalau lagi penat, kalau lagi banyak urusan, beliau refreshingnya dengan apa? Jalan-jalan ke puncak? Tidak ada puncak pada saat itu. Dan memang Nabi tidak butuh tentang hal itu. Nabi mengatakan ke Bilal, beliau mengatakan apa? Aqimis shalah ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, tegakkan salat. Mari kita berefreshing dengan salat. Istirahat dengan salat, santai dengan salat. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan qurratu ain. Apa artinya qurratu ain, jemaah sekalian? Penyejuk mataku ketika aku salat. Jadi benar-benar menikmati ketika salat. Bukan seperti kita. Salat seperti lomba lari 100 meter. Siapa duluan yang mampu memecahkan rekor dunia. Tapi Nabi sangat menikmati. Oleh karena itu tidak heran ketika beliau salat, kakinya sampai bengkak. Kakinya sampai bengkak. Tidak heran ketika beliau salat malam, surat yang beliau baca apa jemaah sekalian? Al-Baqarah. Ada yang baca surat Al-Baqarah salat malam? Ada Pak Ustadz. Tapi sampai ayat kelima, Allahu Akbar. Wah, sama saja. Apa bedanya kalau begitu dengan membaca surat Al-Kafirun? Nabi sampai selesai. Lalu beliau ruku? Tidak. Beliau lanjutkan lagi. Kira-kira setelah selesai surat Al-Baqarah, enaknya dilanjutkan dengan surat apa? Inna a'tainakal kautsar Pak Ustadz. Wah, itu kan kita sudah capek soalnya. Nabi tidak. Beliau lanjutkan dengan suratun Nisa. Surat An-Nisa. Subhanallah. Setelah selesai dari pertama sampai akhir, beliau ruku? Tidak. Beliau tutup dengan surat. Enaknya ditutup dengan surat apa jemaah sekalian? An-Nas ya. Nabi tidak jemaah sekalian. Beliau tutup dengan surat Ali Imran sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kira-kira kalau orang tidak menikmati bisa betah enggak? Enggak bisa. Jangankan Al-Baqarah, surat An-Naba saja kalau kita sudah tidak menikmati salat, ini imam lama banget, ngancem lagi. Besok saya nggak mau datang sini lagi. Subhanallah, imamnya diancam dalam hati. Kan begitu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi jemaah sekalian, dengan khusyuk ketika salat, kita lupa waktu. Sebagaimana orang yang hobi dalam masalah dunia lupa waktu ketika menggeluti masalahnya, ketika bergelut dengan bidangnya. Begitu juga orang beliau lupa waktu karena saking hangatnya, saking nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa kita. Salat yang khusyuk mampu mengkikis dan menghapus dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu, thumma shalla rak'atain, la yashu fihima, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berwudu dan dia melakukan wudu dengan baik, dan akan kita pelajari atau hadirin pelajari insya Allah di sesi berikutnya bagaimana berwudu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. La yashu fihima. Ketika salat itu khusyuk jamaah sekalian, tidak blank otaknya.
hatinya tidak kosong, tidak lalai, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Dosa-dosanya yang telah lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bayangkan jemaah sekalian, koleksi dosa-dosa kita yang seabrek-abrek banyaknya itu bisa digugurkan, bisa diputihkan dengan sholat secara khusyuk. Karena kita kan pala kolektor dosa ya jemaah sekalian ya. Setiap hari dosa. Mau di mana dosa? Oleh karena itu, ini salah satu cara yang efektif untuk menghapus dosa-dosa kita. Keutamaan yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan hadis yang sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Keutamaan yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa salat yang khusyuk adalah kunci surga. Kunci surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sabdanya, "Ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu." Tidaklah seseorang muslim berwudu dan dia memperbagus wudunya, lalu salat 2 rakaat, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, dan ketika dia mengerjakan salat tersebut, dia memalingkan hatinya dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Illa wajabat lahul jannah. Tidaklah dia melakukan hal di atas kecuali surga itu hukumnya wajib diberikan kepada dia. Wajabat lahu jannah. Jadi surga itu bukan sunnah lagi jemaah sekalian, wajib diberikan kepada dia. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, inilah keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang Allah persiapkan bagi kita apabila kita mau meluangkan waktu kita untuk mempelajari salat khusyuk, mau mencurahkan energi dan tenaga kita untuk mengerjakan salat khusyuk. Oleh karena itu tidak salah, dan memang tidak akan salah dan tidak mungkin salah ketika Nabi SAW bersabda, fa innama yuhsinu li nafsi au yusalli li nafsi. Sesungguhnya seseorang ketika dia mengerjakan salat, dia mengerjakan salat untuk dirinya. Karena yang masuk surga itu kita jemaah sekalian. Yang butuh masuk surga itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang membutuhkan penghapusan dosa kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh kenikmatan dalam mengerjakan salat kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila kita mau meluangkan tenaga kita, waktu kita, sehingga kita melakukan salat yang khusyuk, maka keutamaan-keutamaan tersebut akan dapat kita genggam dengan genggaman tangan kita. Iya, itu poin yang berkaitan dengan keutamaan salat khusyuk. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, secara singkat saja penghalang-penghalang untuk melakukan salat khusyuk. Jadi ada 2 poin lagi. Setelah kita mengetahui ternyata sekali lagi salat yang khusyuk itu tidak mudah, kan begitu ya. Ada penghalang-penghalangnya, ada aral dan rintangannya. Kenapa? Karena keutamanya luar biasa. Sebuah ibadah yang keutamanya luar biasa secara umum memiliki tingkat kesulitan yang tinggi juga, kan begitu jamaah sekalian. Karena Nabi SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya sebuah pahala, sebuah ganjaran, banyaknya sebuah keutamaan itu tergantung beratnya ujian.
tergantung besarnya ujian. Oleh karena itu kaidah yang dimiliki oleh para ulama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu, ganjaran itu tergantung tingkat kesukaran, kesulitan sebuah amal. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlena dan mengatakan bahwa salat khusyuk itu kan mudah. Tidak, jemaah sekalian. Salat khusyuk itu tidak mudah kecuali bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya sehingga kita dapat memperoleh salat khusyuk, kita mempelajari secara singkat apa penghalang-penghalang orang itu tidak bisa atau sehingga tidak bisa khusyuk ketika mengerjakan salat. Yang pertama, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, singkat saja, lemahnya iman yang ada di dalam hati kita dan lemahnya iman bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang akan menghambat kita untuk khusyuk. Jadi orang kalau sudah lemah, sudah lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka secara otomatis akan berpengaruh kepada kekhusyuan salatnya. Oleh karena dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 45 dan 46. Ketika Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mengerjakan hal tersebut, sabar dan salat itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu di ayat berikutnya Allah menjelaskan kriteria orang yang khusyuk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhunnuna annahum, apa jemaah sekalian? Mulaquna rabbih annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin, yang sangat percaya bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat dan dia akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu pemahaman sebaliknya, kalau iman kita lemah dalam dua hal ini, kita lupa bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka ini akan mempengaruhi tingkat kekhusyuan kita. Atau dalam ilmu usul fikih ini dinamakan dalil mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini hal yang pertama yang harus kita waspadai. Yang kedua, yang akan mencegah kita atau yang dapat menggagalkan kita untuk salat khusyuk adalah syaitan, was-was dari syaitan. Nabi SAW bersabda, idza nudiya bis salah, jika azan untuk salat dikumandangkan, adbara syaitanu walahu durrat, maka syaitan akan kabur, walahu durrat, sambil membuang angin. Jadi syaitan itu lari terbirit-birit sambil buang angin apabila azan itu dikumandangkan, apabila azan dikumandangkan, hatta la yasma'a at-ta'dzin, sampai dia tidak mendengar suara lantunan azan. Jadi syaitan lari ke sebuah tempat dalam radius jarak tertentu sampai dia tidak mendengar azan. Fa idza qudiyan nida aqbal, dan ketika azan telah selesai dikumandangkan, syaitan balik lagi ke masjid.
atau ke tempat orang-orang yang mau mengerjakan salat. Datang lagi dia. Hatta idza thuwiba bis salati adbar. Jadi dia nongkrong lagi di masjid sampai iqamat dikumandangkan atau qomat. Kalau qomat dikumandangkan lagi, dia kabur untuk kedua kalinya. Dia kabur untuk kedua kalinya. Hatta idza qudiya at-tathwibu aqbal. Ketika qomat telah selesai dikumandangkan, syaitan kembali lagi ke tempat sholat. Hatta yakhtur bainal abdi wa nafsi wa yaqul udhkur kadza wadhkur kadza. Syaitan kembali lagi dan syaitan memulai kegiatannya. Dia memberikan was-was dan mengganggu orang yang sedang salat. Lalu syaitan mengatakan, ingatlah hal ini, ingatlah hal itu. Lima lam yakun yadhkur. Syaitan mengingatkan kita tentang hal-hal yang kita lupakan. Hatta yadhalla ar-rajulu, sampai pada sebuah titik ketika seseorang itu la yadri kam shalla, sampai orang itu bingung dan tidak tahu sudah berapa rakaat dia kerjakan. Oleh karena itu kita sering mendengar orang awam bilang, kalau kehilangan sesuatu sholat aja. Wah, ini mungkin karena hadis ini. Nanti ketemu pas sholat, nanti ingat ketika sholat. Nah, ini tidak benar jamaah sekalian. Kan begitu, kalau lupa sesuatu sholat. Anda pernah dengar ideologi seperti ini? Jadi lagi cari sesuatu, sholat aja, insya Allah ingat pas sholat. Nah, ini kan nantang syaitan jamaah sekalian. Ini memang sudah menerima untuk digoda oleh syaitan. Mempersilahkan syaitan untuk menggoda. Ini tidak tepat. Dan inilah rahasianya mengapa orang itu justru merencanakan agendanya ketika sholat. Oh iya ya, benar ya, habis ini rencana saya mau ke pasar, mau main futsal dan lain sebagainya. Ini syaitan mengatakan udhkur kadza wadhkur kadza. Ingatlah ini dan ingatlah itu. Lima lam yadhkur. Syaitan mengingatkan hal-hal yang sebelum sholat itu kita lupakan. Kunci rumah hilang, oh iya ya di sana. Kunci mobil hilang, iya ya di situ. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ya dari satu sisi memang lumayan ada sisi positifnya, tetapi konsekuensinya itu besar. Kita tidak berhasil menjadi orang yang khusyuk. Dan itu adalah harga yang sangat amat mahal. Dari sekedar mengingat hal-hal yang kita lupakan tersebut. Jadi begitu jamaah sekalian rahimanillah ya. Oleh karena itu musuh kita yang satu ini harus kita waspadai. Dan syaitan itu cerdas jamaah sekalian. Jangan remehkan kecerdasan syaitan. Jangan remehkan kecerdasan syaitan. Lihat pengalamannya, track recordnya itu lama sekali. Antum kalau bergerak di bidang antum, bapak-bapak bergerak di bidang antum, sudah berapa lama? Ada 10 tahun? Coba kita ingat kemampuan kita waktu pertama kali menekuni bidang tersebut dengan hari ini waktu 10 tahun itu sama apa beda? Beda. Kenapa? Karena pengalaman itu mengasah kemampuan seseorang. Nah, coba bayangkan, syaitan itu berapa tahun menggoda anak Adam? Pengalamannya itu berapa tahun? Jadi kalau buat CV itu, pengalamannya itu nggak cukup jemaah sekalian, berjilid-jilid. Jadi jangan diremehkan. Ini salah satu hal yang dapat menghancurkan kita. Kalau syaitan itu bodoh, nggak pintar, Nabi Adam tidak mungkin makan buah di surga. Kalau syaitan itu bodoh, anak-anak yang dididik oleh Nabi yang bernama Yakub tidak mungkin menyingkirkan Yusuf alaihissalam. Coba lihat jemaah sekalian. Anak-anak Nabi itu jemaah sekalian. Ada di antara jemaah sekalian ayahnya Nabi? Tidak ada. Mungkin ada nama ayah saya Nabi, Muhammad Nabi misalnya, ya itu beda. Tapi yang maksud saya ini Nabi yang langsung mendidik, tetapi sebagian anaknya pun tergelincir oleh gangguan syaitan. Oleh karena itu ini adalah
sebuah musuh yang harus kita perhatikan. Iya, saya rasa dua hal ini cukup mewakili hal-hal yang lain, karena sekali lagi waktu yang tidak memungkinkan. Poin berikutnya jamaah sekalian rahimanillah wa yakum. Jadi dua penghalang terbesar kita untuk salat khusyuk adalah keimanan kita yang rendah, suka lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan yang kedua sekali lagi musuh yang sudah tidak asing lagi, yang Allah katakan inna syaitana kana lakum aduwwum mubin atau aduwan mubina, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Iya. Poin terakhir jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kiat-kiat untuk mengerjakan salat khusyuk. Iya. Pembahasan terakhir kita, setelah kita tahu halangannya apa, jangan putus asa. Karena sekali lagi, mempelajari atau membahas secara singkat tentang aral dan rintangan, halangan yang mungkin mencegah kita, ditujukan bukan untuk membuat kita berputus asa. Justru sebaliknya, berfungsi agar kita semakin berhati-hati dan semakin bersemangat untuk mempelajari kiat-kiat salat khusyuk dan mengamalkannya di setiap salat kita. Kiat yang pertama jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yaitu berusaha selalu mengingat kematian. Selalu mengingat kematian ketika kita akan dan sedang salat. Jadi sebelum salat jamaah sekalian, ingat dulu kita ini akan mati. Kita tidak mungkin eksis bertahan seumur hidup di dunia, dan ini modal berharga kita. Karena salat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Jadi ini adalah modal kita untuk menatap hari kiamat. Oleh karena itu sebelum salat hadirkan perasaan ini. Tidak lama jemaah sekalian, tidak butuh setengah jam. Namun banyak di antara kita yang lalai, tidak mau meluangkan waktunya beberapa detik saja untuk menghadirkan bahwa dia akan meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia. Kiat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika Nabi mengatakan udhkur al-mauta fi salatika, ingatlah kematian di dalam salatmu. Jadi Nabi mengatakan udhkuril mauta fi salatika, ingatlah kematian pada saat engkau salat. Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi. Kenapa? Karena seseorang jika dia mengingat kematian pada saat dia salat, lahariyun an yuhsina salatah, maka dia pasti akan memperbaiki dan memperbaguskan salatnya. Jadi memperbaiki dan membaguskan salatnya. Karena dia tahu ini modalnya. Dia akan mempertahankan. Wa shalli salata rajulin, dan salatlah sebagaimana salatnya seseorang, la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Dan Nabi mengatakan, salatlah sebagaimana engkau, atau salatlah sebagaimana seseorang salat yang dia menganggap setelah mengerjakan salat ini dia tidak akan pernah mengerjakan salat-salat berikutnya. Artinya mengingat kematian
Jadi perasaan mengingat kematian ditambah perasaan bahwa ini adalah sholat kita yang terakhir. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani, Nabi mengatakan, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah dengan salat orang yang akan berpisah dengan dunia. Jadi ini penting jemaah sekalian. Bukan hanya ingin mengingat, bukan hanya mengingat mati saja, tapi kita mengingat bisa jadi ini adalah salat terakhir kita. Bisa jadi ini adalah ruku terakhir kita. Bisa jadi ini adalah sujud terakhir kita. Oleh karena itu perbaguslah. Taruhlah yang kemarin-kemarin itu kurang maksimal, tapi yang satu ini janganlah kita sia-siakan, karena ini adalah kesempatan terakhir. Iya tidak jemaah sekalian? Misalnya antum mau dihukum mati, wah nggak enak banget contohnya ya. Tapi ya, kita lah mau dihukum mati kita. Jadi pembicara pun juga ikut terlibat. Kita mau dihukum mati, hukum tembak. Eksekusinya jam 12:15. Setelah salat duhur. Coba jemaah sekalian bayangkan, kira-kira bagaimana kita mengerjakan salat duhur tersebut. Kita tahu nih 12:15, begitu salam ke kanan salam ke kiri langsung diseret, ditembak. Gimana kira-kira jemaah sekalian? Kita akan berusaha memaksimalkan potensi yang kita miliki. Bahkan kita kalau perlu nangis terseduh-seduh, meratapi dosa-dosa kita, menghayati doa-doa yang kita baca. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima ketika kita sujud. Kita baca doa-doa itu perlahan-lahan dengan penuh kekhusyuan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah sholat terakhir kita. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, dan benar-benar bahwa kita memang tidak tahu kapan kita meninggal, dan memang benar-benar mungkin terjadi itu adalah sholat terakhir kita. Bisa jadi sholat subuh yang kita kerjakan tadi itu adalah sholat terakhir kita. Iya apa tidak? Ada yang punya jaminan saya masih hidup sampai asar? Tidak ada. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ingat waktunya nggak banyak kok. Paling 1 menit saja sebelum kita takbiratul ihram, kita mengingat kita akan mati, kita akan meninggal dunia, dan ini adalah sholat terakhir kita. Oleh karena itu fokuskan konsentrasi, lawan segala macam cobaan, lawan segala macam godaan syaitan, dan kita akan meraih salat khusyuk. Coba lihat, sehebat apapun syaitan, kalau kita merasa ini salat terakhir kita akan mati-matian membela dan mempertahankan salat tersebut. Tapi kalau kita sudah merasa masih ada 20 tahun lagi, ya nggak masalah, yang ini digoda, masih ada hari esok. Nah ini melemahkan mental kita. Tapi kalau kita yakin kita tidak tahu hidup sampai kapan kita menghembuskan nafas terakhir, oleh kita akan mempertahankan hal tersebut. Iya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua atau kiat yang kedua, memperkokoh, memperdalam, mempelajari tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara nama-nama sifat-sifat Allah yang sangat berkaitan dengan masalah kita adalah bahwa Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah tahu apa yang dibicarakan hati kita ketika kita salat. Allah Maha mengetahui. Al-Alim, Allah paham bagaimana tingkat kelalaian kita ketika kita salat. Al-Basir, Maha melihat. Oleh karena itu jangan bermain api dengan Allah. Walaupun kita merancang rencana kita di dalam hati kita ketika sholat, tapi Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Oleh karena itu kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memahami tauhid asma wa sifat yang benar ini dapat memotivasi kita untuk selalu sholat khusyuk dan mencegah segala bentuk kekurangan dan kemaksiatan, khususnya yang berkenaan dengan sholat. Orang yang paham
setiap detik dia dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani memalingkan konsentrasinya ketika dia salat. Oleh karena itu Allah itu mempertanyakan orang yang yakin Allah itu as-sami tapi nekat juga berbuat maksiat. Dalam ayat apa? Dalam ayat Al-Alaq, ketika Allah mempertanyakan hal tersebut kepada Abu Jahal saat melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat dan sujud. Apa kata Allah? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah telah sedang melihat dia? Bagaimana dia ini? Dia tahu Allah melihat dia, tapi kok masih juga melakukan kemaksiatan. Dan begitu juga dalam masalah salat khusyuk, jamaah sekalian. Kalau kita menghadirkan akidah ini, tauhid asma wa sifat, bahwa kita sedang dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhasil melakukan salat khusyuk. Dan inilah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani, "Shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarah." Salatlah sebagaimana salat yang terakhir. Engkau mengerjakan salat yang terakhir di bumi ini, di dunia ini, seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah, ketahuilah Allah melihat engkau. Jadi jemaah sekalian, orang itu kan kalau dimonitor, dia akan menampilkan sebaik-baiknya. Antum kalau punya perusahaan terus orang-orang KPK datang, gimana jemaah sekalian? Semua diperlihatkan secara sempurna. Kan begitu. Anak-anak kita atau adik-adik kita yang sedang mengerjakan ujian nasional, lalu di kelasnya ada CCTV atau kamera CCTV, berani nyontek apa tidak? Tidak. Nyontek itu sama saja bunuh diri, karena dia tahu kamera itu menghadap ke dia. Nah begitu juga orang yang tidak mau berusaha khusyuk, memikirkan hal-hal lain dalam salatnya, itu sama saja bunuh diri, jemaah sekalian. Sama saja berbuat kemaksiatan terang-terangan, karena Allah itu melihatnya. Tidak mungkin kita bisa lari dan bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan salat khusyuk, hadirkan keyakinan bahwa pada detik ini kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini salat kita sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salatlah dengan baik. Sebagaimana dulu waktu bapak-bapak di TPA, mungkin di SD, ketika ada ujian praktek salat, bagaimana salat kita? Berusaha semaksimal mungkin. Nah begitu juga jemaah sekalian, setiap salat kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian tersendiri bagi kita. Maka perhatikanlah kekhusyuan salat kita tersebut. Poin yang ketiga, berusaha memahami bacaan-bacaan salat yang kita baca, lalu mentadabburinya. Jadi bacaan-bacaan salat yang kita baca itu dipahami jemaah sekalian, dipelajari apa sih maknanya, lalu diresapi dan ditadabburi seluruhnya. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar jemaah sekalian? Apa arti Allahu Akbar? Allah maha besar. Artinya Allah itu maha besar dan lebih besar dari hal-hal yang kita pikirkan pada saat kita salat. Oleh karena itu buang itu jauh-jauh. Allah itu maha besar dan lebih besar dari hal-hal aktivitas yang sedang mencuri perhatian kita ketika kita salat. Oleh karena itu singkirkan jauh-jauh. Kalau memang kita ucapkan dengan penuh keyakinan, maka kita tidak akan berani dan kita tidak akan mau memalingkan konsentrasi kita ketika kita salat, karena kita meresapi Allah itu maha besar. Allah lebih besar dari segala apapun juga, tidak bisa dilawan dengan apapun juga. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, di antaranya yang dikatakan oleh Syekh Uthman Khamis, inilah salah satu hikmahnya mengapa zikir takbir adalah zikir yang paling banyak dalam salat.
agar seorang hamba benar-benar meresapi bahwa tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang layak untuk dihadapkan dengan Allah. Di antaranya adalah pikiran-pikiran atau hal-hal yang terbesit di benak kita ketika kita salat. Kan begitu ya, memulai salat Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar lagi, sujud Allahu Akbar lagi, duduk di antara dua sujud Allahu Akbar lagi. Mayoritas pergerakan-pergerakan ketika kita salat dijeda dengan zikir Allahu Akbar. Oleh karena itu resapi zikir ini jemaah sekalian. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita resapi maknanya bahwa tidak ada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pelajari bahwa ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan mengatakan berbicara dengan kita. Mohon maaf, berbicara dengan malaikat-malaikatnya memuji kita. Apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Itu diresapi jamaah sekalian ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sedang membicarakan kita di hadapan malaikatnya. Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah kembali mengatakan, Allah kembali merespon secara langsung, Athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah langsung merespon dengan mengatakan Majjadani abdi, hambaku sedang memuliakan diriku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Resapi ini jamaah sekalian, kita sedang meminta kepada Allah. Kira-kira kalau misalnya ada pembantu kita minta cuti atau minta bonus tapi ngomongnya malas-malesan, kita kasih nggak? Ya gimana sih Pak? Ngomongnya begitu jamaah sekalian. Saya minta cuti buat besok, mau jalan-jalan. Kira-kira atau acuh nggak acuh? Nggak nyambung. Kira-kira kita kasih apa tidak? Tidak. Bahkan mungkin kita pecat. Ini belagu banget sih pembantu kayak gini. Kan begitu. Nah begitu juga ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang meminta kepada Allah. Maka hadirkan hati. Jangan seperti baca jampi-jampi, gak ngerti apa yang dikatakan. Dan ketika kita meminta kepada Allah dengan penuh ketulusan, Allah langsung merespon dan mengatakan wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Lalu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wali abdi ma sa'al. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Artinya Allah akan berikan hidayah ke jalan yang lurus. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi resapi jamaah sekalian. Yang jadi masalah kita tidak mau meluangkan pikiran kita untuk merenungi apa yang kita baca, sehingga syaitan mengambil momentum tersebut untuk mengalihkan perhatian kita. Jadi pelajari, beli buku tentang sholat, dibaca bacaannya, bukan hanya dihafal redaksinya, tapi dipelajari maknanya itu apa sih? Apa makna zikir ketika sujud? Apa makna zikir ketika duduk di antara dua sujud? Ketika tahiyat apa maknanya? Sholawat apa maknanya? Sehingga kita mengucapkan dengan penuh keyakinan dan peresapan. Jadi cara yang ketiga atau kiat yang ketiga, kita mempelajari, memahami dan merenungi makna dari apa yang kita baca. Yang terakhir untuk menutup saja, yang terakhir singkat, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kekhusyuan.
Dan salah satu doa yang langsung bersumber dari lisan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Dibaca jemaah sekalian. Kadang-kadang kita suka lupa baca doa seperti ini. Kalau minta rizki mah ingat terus gitu ya. Minta istri lagi ingat terus. Tapi minta kekhusyuan ini sering lupa. Nah, oleh karena itu dibaca dan dibaca. Sehingga sekali lagi kita dapat memadukan antara ikhtiar dengan doa. Ikhtiar dengan doa, dan ingatlah bahwa doa adalah senjata orang-orang beriman. Wallahu taala a'lam. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan pasti banyak yang kurang ya, karena waktunya memang sangat terbatas dan saya ada acara setelah ini. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan saya ingatkan apabila ada kesalahan jangan sungkan-sungkan untuk membuangnya jamaah sekalian. Tujuan kita untuk belajar agama, bukan menggiring ke individu tertentu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu terapkanlah prinsipnya Imam Malik, qulu qaulin yu'khad wa yutrak ila sahibi hadzal maqam. Setiap pernyataan pendapat diterima dan ditolak kecuali orang yang dikubur dalam kuburan ini, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Artinya setiap pernyataan bisa diambil dan bisa dibuang kecuali yang sesuai dan selaras dengan Nabi SAW atau hadits atau sunnah Nabi SAW. Kalau imam sekali berimam Malik saja mengatakan demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Dan saya terima kasih atas atensi dan perhatian jamaah sekalian. Dan kalau ada hal-hal mungkin bisa ditanyakan ke Iya jemaah sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya tidak ada tanya jawab, dan kalau ada pertanyaan atau ada kekurangan bisa ditanyakan kepada ustadz kita bersama yang akan mengisi kajian berikutnya, yaitu Ustadz Abu Qatadah hafizahullah. Walaupun mungkin beliau mengisi masalah wudhu, tapi ilmu beliau insya Allah dapat menjawab apa yang ada di benak kita, khususnya dalam masalah kekhusyuan, karena sekali lagi waktu yang ada itu sangat terbatas dan materinya sangat luas sebenarnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.